Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hasan Muhammad Hidayatullah dan saudara Husain Al-Hidayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fisika, yaitu mengenai kincir air sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kincir air sederhana, dan saudara Husain akan menjelaskan tentang bahan, alat, dan cara menggunakan kincir air sederhana. Baik, kita melangkah ke materi, yaitu penjelasan tentang kincir air sederhana yang saya akan jelaskan. Baik, di sini sudah ada media kincir air sederhana. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu kincir air sederhana. Nah, yang berhubungan dengan kincir air sederhana, contohnya itu energi. Karena tidak mungkin suatu benda dapat bergerak tanpa adanya energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk menggerakkan suatu benda. Nah, air yang mengalir mempunyai energi untuk menggerakkan suatu benda. Salah satunya yaitu kincir air sederhana. Air juga merupakan sumber yang mudah dan relatif murah, karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan wujud energi mekanis maupun energi listrik. Nah, pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air. Yang memanfaatkannya adalah suatu air terjun atau aliran air di sungai. Nah, kincir air. Kincir air adalah sebuah bangunan berbentuk lingkaran yang biasa dibangun di sungai atau persawahan. Nah, alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Nah, sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini juga sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang penampung air. Selanjutnya, air dari talang ini akan didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Nah, adapun prinsip kerja dari kincir air ini, yaitu dengan memasang papan kayu. Nah, di sini sebenarnya ada papan kayu karena kita menggunakan media. Jadi saya tidak mungkin memasang papan kayu di sini. Nah, yaitu dengan memasang papan kayu sebagai tempat mengarahkan air menuju putaran kincir. Nah, menuju putaran kincir itu maksudnya di sini. Menuju putaran kincir. Nah, kemudian pada kincir akan dipasangi turbin kecil dan turbin magnet. Nah, pada kincir juga dipasangi tali karet untuk menghubungkan turbin yang besar ke turbin yang kecil, yang akhirnya dapat memutarkan magnet. Nah, arus listrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh derasnya air yang mengalir menuju putaran magnet. Maka semakin deras air yang mengalir, maka semakin deras pula atau semakin banyak pula listrik yang dihasilkan, sehingga bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, putaran magnet yang cepat maka akan menghasilkan arus listrik yang cukup besar pula. Nah, dari arus listrik yang dihasilkan magnet itu, kita dapat menikmati penerangan dan pemanfaatan energi air yang diubah menjadi arus listrik ini. Nah, kita tidak dipusingkan juga dengan pemadaman listrik yang akan terjadi setiap saat. Nah, adapun manfaat dari kincir air ini, yang pertama itu sebagai pembangkit tenaga listrik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memusingkan tentang listrik yang mereka akan gunakan. Yang kedua itu membantu proses irigasi. Nah,
ini juga akan sangat berguna bagi petani-petani di sawah. Nah, kelebihan dari energi air yaitu tergolong energi yang bersih dan tidak membutuhkan atau menimbulkan polutan yang berbahaya. Nah, bendungan yang biasanya dibangun untuk PLTA dapat juga dimanfaatkan sekaligus sebagai pengendali banjir. Yang ketiga itu, energi yang tersedia tidak akan habis selama lingkungan di sekitar kincir air atau sungai di sekitar kincir air itu kita jaga dengan baik. Nah, ada kelebihan juga ada kekurangan. Nah, kelemahan dari energi kincir air ini yaitu umumnya membutuhkan banyak ruang sehingga menyebabkan habitat satwa liar di sekitarnya itu berkurang. Yang kedua yaitu proyek-proyek kincir air seperti ini apabila dilakukan dalam skala besar dapat mengganggu aliran sungai. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya serahkan kepada Saudara Husain untuk menjelaskan tentang bahan, alat, dan tata cara menggunakan kincir air. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari kincir air itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara bahan, alat maupun cara kerja dari kincir air itu sendiri. Nah, kita mulai dari alat. Nah, alat untuk membuat kincir air itu ada pisau. Nah, guna dari pisau ini yaitu untuk memotong stick yang ada di sini. Nah, yang kedua itu ada gunting. Nah, guna untuk gunting ini untuk memotong penampungan yang ada di sini. Nah, yang ketiga itu ada lilin atau lem tembak. Guna untuk lem tembak ini yaitu untuk merekatkan semua bahan yang ada di sini. Nah, yang keempat itu ada pewarna atau krayon. Lebih mudah itu kita menggunakan pewarna yang bersifat cair. Nah, guna dari pewarna ini yaitu untuk mewarnai kincir air sederhana ini agar lebih menarik. Nah, yang kelima itu ada lakban. Lakban ini untuk menutupi triplex yang ada di kincir air ini. Gunanya yaitu agar triplex yang sudah kena air itu tidak cepat rusak. Nah, selanjutnya saya jelaskan yaitu bahan. Nah, adapun bahan yang saya gunakan yang pertama yaitu botol aqua. Tempat botol aqua saya potong. Nah, guna dari tempat botol aqua ini untuk menampung air yang dialirkan nanti ke kincir air ini agar kincir air tersebut berputar. Yang kedua yaitu ada stick es krim. Nah, stick es krim ini berfungsi sebagai alat-alat pembuatan kincir air seperti penahan atau bisa kita lihat sendiri seperti dalam pembuatan kincir air ini. Nah, yang ketiga itu ada triplex. Nah, triplex ini untuk sebagai alat. Nah, yang keempat yaitu ada tutup botol. Nah, tutup botol ini berfungsi untuk menerima air yang dialirkan tadi dalam penampungan air tersebut. Yang ketiga itu selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan kincir air ini. Nah, cara menggunakan kincir air ini yaitu yang pertama kita masukkan air ke dalam penampungan air ini. Selanjutnya air akan keluar melalui corong ini. Kemudian tutup botol ini akan menerima air yang keluar tersebut sehingga tutup botol ini akan berputar. Nah, saya rasa demikian dari pembelajaran fisika ini mengenai kincir air sederhana.
Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.